Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Gerardus Risma dengan NPM 19.1.003.02.0243, Ridwan Yasin dengan NPM 19.1.03.02.0106, Binti Umi Latifah dengan NPM 19.1.003.02.0092, dan terakhir saya Elo Eka Kartika Putri Lestari dengan NPM 19.1.03.02.0104. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen memori nyata, yang nantinya ada pengertian dan konsep dasar manajemen memori yang akan dijelaskan oleh rekan saya Gerardus, dan swapping pegging akan saya jelaskan. Kemudian segmentasi akan dijelaskan oleh rekan saya Ridwan, dan yang terakhir segmentasi dengan pegging akan dijelaskan oleh rekan saya Binti. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Manajemen memori nyata adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang dieksekusi harus berada pada memori terlebih dahulu. Yang pertama adalah konsep dasar manajemen memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaiknya. Memori adalah array besar dari word atau bit yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Sedangkan manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer. Proses ini menyediakan cara mengalokasikan memori untuk proses atau permintaan mereka, membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan, serta menjaga alokasi ruang memori bagi proses. Pengelola memori utama sangat penting untuk sistem komputer, penting untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyaknya mungkin proses, dan sebagai upaya agar pemrograman atau proses tidak dibatasi oleh kapasitas memori fisik di sistem komputer. Managing memory atau swapping, atau juga bisa disebut dengan tukar-menukar, adalah antrian panjang dari proses yang disimpan dalam disk. Proses swapping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Proses swapping bisa dilihat pada gambar. Jika eksekusi proses yang dikeluarkan tadi akan dilanjutkan beberapa saat kemudian, maka ia akan membawa kembali memori dari tempat penyimpanan sementara tadi. Jika proses mempunyai prioritas lebih tinggi datang dan meminta layanan, memori akan di-swap out proses dengan prioritas lebih rendah, sehingga proses dengan prioritas lebih tinggi dapat di-load dan dieksekusi. Jika proses peningkatan dilakukan pada saat load time, maka proses tidak dapat dipindah ke lokasi yang berbeda. Tetapi jika peningkatan pada saat execution time, maka kemungkinan proses ditukar ke ruang memori yang berbeda, karena alamat fisik dihitung selama waktu eksekusi.
Jika tidak dan tidak terdapat cukup memori bebas, maka dispatcher swap out sebuah proses yang ada di dalam memori dan swap in proses tersebut. Kemudian register keadaan normal. Teknik swapping yang sudah dimodifikasi ditemui pada beberapa sistem, misalnya Linux, Unix, dan Windows. Pegging merupakan kemungkinan solusi untuk permasalahan fragmentasi eksternal, di mana ruang alamat logika tidak berurutan, mengizinkan sebuah proses dialokasikan pada memori fisik yang terakhir tersedia. Memori fisik dibagi ke dalam blok-blok ukuran tetap yang disebut frame. Bisa dilihat pada gambar proses pegging. Untuk menjalankan program dengan ukuran NPEG, perlu menemukan N-frame bebas dan meletakkan program pada frame tersebut. Setiap alamat dibangkitkan oleh CPU dengan membagi ke dalam dua bagian, yaitu peg number digunakan sebagai indeks ke dalam table peg. Selanjutnya peg offset mengombinasikan alamat basis dengan peg offset, yaitu mendefinisikan alamat memori fisik yang dikirim ke unit memori. Gambar selanjutnya yaitu arsitektur sistem pegging. Ukuran peg atau juga frame didefinisikan oleh perangkat keras. Ukuran peg merupakan bilangan 2 pangkat K mulai 512 atau 29 sampai dengan 8192 atau 213, tergantung arsitektur komputer. Bila ukuran ruang alamat logika 2M dan ukuran satu peg adalah 2N, address unit atau byte atau juga word, maka M dikurangi N. Bit order tinggi dari alamat logika menunjukkan nomor peg atau peg number, dan N bit order rendah menunjukkan peg offset. Kemudian juga ada model pegging. Di sini proses pemetaan dari alamat logika ke alamat fisik yang menggunakan ukuran peg 4 byte dan memori fisik 32 byte atau 8 peg dapat dilihat pada gambar. Sebagai contoh, alamat logika 2 berada pada peg 0 akan dipetakan ke frame 5, sehingga alamat fisiknya adalah 5 kali 4 ditambah 2, yaitu sama dengan 22. Alamat logika 4 berada pada peg 1 akan dipetakan ke frame 6, sehingga alamat fisiknya adalah 6 kali 4 ditambah 0, sama dengan 24. Alamat logika 9 berada pada peg 3 akan dipetakan ke frame 1, sehingga alamat fisiknya adalah 1 kali 4 ditambah 1 sama dengan 5. Alamat logika 15 berada pada peg 4 akan dipetakan ke frame 2, sehingga alamat fisiknya adalah 2 kali 4 ditambah 3 sama dengan 11. Materi selanjutnya yaitu segmentasi. Segmentasi merupakan skema manajemen memori yang mendukung cara pandang seorang programmer terhadap memori. Ruang alamat logik merupakan sekumpulan dari segmen-segmen. Masing-masing segmen punya panjang dan nama. Alamat diartikan sebagai nama segmen dan offset dalam suatu segmen. Jadi, jika seorang pengguna ingin menunjuk sebuah alamat, dapat dilakukan dengan menunjuk nama segmen dan offsetnya.
Untuk lebih menyederhanakan implementasi, segmen-segmen diberi nomor yang digunakan sebagai pengganti nama segmen, sehingga alamat logik terdiri dari dua tabel segmen number offset. Berikut ini contoh gambar skema segmentasi. Yang kedua yaitu contoh gambar implementasi segmentasi. Yang ketiga ada gambar segmentasi. Yang terakhir yaitu segmentasi dengan packing. Segmentasi dengan packing merupakan ruang alamat pemakai dibagi menjadi sejumlah segmen sesuai dengan kehendak pemrogram. Segmen tersebut dibagi menjadi sejumlah pack yang berukuran tetap dan berukuran sama dengan pack frame memori utama. Jika segmen kurang dari ukuran pack, maka segmen hanya memerlukan satu pack saja. Dari segi pandangan pemrogram, alamat maya masih berisi nomor segmen dan offset di segmen itu. Namun dari segi pandangan sistem, offset segmen dipandang sebagai nomor pack dan offset pack untuk pack di segmen yang dispesifikasikan. Nah, penggabungan dengan proses adalah tabel segmen dan sejumlah tabel pack. Merupakan suatu tabel per segmen proses. Saat proses running, register menyimpan alamat awal tabel segmen untuk diproses. Pemproses menggunakan bagian nomor segmen untuk mengindeks tabel segmen proses untuk menemukan tabel pack untuk segmen. Bagian angka pack alamat maya digunakan untuk indeks tabel pack dan mencari nomor pack korespondensi angka tersebut. Kemudian dikombinasikan dengan offset alamat maya untuk menghasilkan alamat nyata yang diinginkan. Nah, ada beberapa perbedaan antara segmentasi dan packing. Di antaranya adalah yang pertama, segmentasi ini melibatkan programmer. Programmer perlu tahu teknik yang digunakan. Sedangkan dengan packing, programmer tidak perlu tahu teknik yang digunakan. Yang kedua, pada segmentasi kompilasi dilakukan secara terpisah. Sedangkan pada packing, kompilasinya tidak terpisah. Yang ketiga, pada segmentasi, proteksinya terpisah sedangkan pada packing, proteksinya tidak terpisah. Yang keempat, pada segmentasi ada set code sedangkan pada packing tidak ada set code. Yang kelima, pada segmentasi terdapat banyak ruang alamat linier, sedangkan pada packing hanya terdapat satu ruang alamat linier saja. Yang keenam, pada segmentasi prosedur dan data dapat dibedakan dan diproteksi terpisah. Sedangkan pada packing, prosedur dan data tidak dapat dibedakan dan diproteksi terpisah. Yang ketujuh, pada segmentasi pengubahan ukuran tabel dapat dilakukan dengan mudah. Sedangkan pada packing, pengubahan ukuran tabel tidak dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedelapan, segmentasi digunakan untuk mengizinkan program dan data dapat dipecahkan jadi ruang alamat mandiri, dan juga untuk mendukung sharing dan proteksi. Sedangkan packing digunakan untuk mendapatkan ruang alamat linier yang besar tanpa perlu membeli memori fisik lebih. Nah, pada skema segmentasi dan juga packing, skema packing dan segmentasi dikombinasikan. Kombinasi diilustrasikan menggunakan dua arsitektur yang berbeda, yaitu Multics dan Intel 386 atau OS atau 2. Nah, yang pertama, Multics. Pada sistem Multics merupakan alamat logika yang dibentuk dari nomor segmen 18 bit dan offset 16 bit. Dengan ukuran segmen 64.000 watt, setiap segmen terdiri dari 36 bit. Rata-rata ukuran segmen dapat lebih besar dan fragmentasi eksternal menjadi permasalahan karena membutuhkan banyak ruang memori. Tetapi, jika fragmentasi eksternal tidak menjadi permasalahan, waktu pencarian untuk mengalokasikan segmen dapat membutuhkan waktu yang lama.
Nah, solusi yang dapat diatasi pada multics adalah dengan melakukan packing pada segmen atau pack the segment. Packing menghilangkan fragmentasi eksternal di mana frame kosong dapat digunakan untuk pack yang tepat. Setiap pack terdiri dari 1000 word, segmen offset 16 bit dibagi ke dalam nomor pack 6 bit, dan pack offset 10 bit. Nomor pack mengindeks ke tabel pack untuk memberikan nomor frame. Nomor frame dikombinasikan dengan pack offset menunjuk ke alamat fisik. Nah, skema translasi alamat logika ke alamat fisik pada multics ini dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua ada Intel 386. Adalah sistem operasi yang menggunakan arsitektur 30.386 dan 30.486. Intel 30.386 menggunakan segmentasi dengan packing untuk manajemen memori. Maksimum jumlah segmen per proses adalah 16.000. Setiap segmen maksimal berukuran 4 GB, ukuran pack adalah 4000 bit. Ruang alamat logika dari suatu proses dibagi ke dalam dua partisi. Partisi yang pertama terdiri dari 8000 segmen yang pribadi atau private untuk proses tersebut. Partisi yang kedua terdiri dari 8000 segmen yang digunakan bersama untuk semua proses. Nah, informasi mengenai partisi pertama disimpan dalam Local Descriptor Table atau LDT. Sedangkan informasi mengenai partisi kedua disimpan dalam Global Descriptor Table atau GDT. Setiap entry pada tabel LDT dan GDT terdiri dari 8 bit dengan informasi detail tentang segmen tertentu, termasuk lokasi basis data dan panjang segmen. Berikut ini merupakan gambar skema translasi alamat pada Intel. Dan yang terakhir, ini merupakan gambar skema sistem kombinasi packing dan juga segmentasi. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada, silahkan. Dan terima kasih dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.